Di open di harga 105 juta rupiah, kita langsung cek aja, kelilingin sedikit. Di open di harga 85 juta rupiah, dia ada di lot 58 di Balai Lelang. Dan di open di harga 71 juta rupiah, dia ada di lot Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lu semua yang lagi ada di channel gue. Balik lagi kita di channel Dozo21, di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Legoas, dan gue akan nge-review ada beberapa unit yang baru dan variatif masuk di poolnya Balai Lelang Legoas. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tentang Balai Lelang Legoas, Balai Lelang Legoas ini adalah pelopor balai lelang yang menggunakan aplikasi atau lelang secara online ya. Jadi tidak seperti lelang pada umumnya yang ada lelang terbuka, tapi kita tanpa ribet. Di sini lelangnya menggunakan aplikasi, bisa download di Play Store atau juga di App Store. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu informasi tentang Balai Lelang Legoas, langsung aja cek di deskripsi, ada informasinya tentang Balai Lelang Legoas, alamatnya dan juga media sosialnya dari Balai Lelang Legoas. Teman-teman juga bisa menghubungi nomor yang ada di media sosialnya atau ada nomor yang gue tinggalin di deskripsi video ini ya. Oke, unitnya apa aja? Teman-teman saksikan video gue sampai selesai. Oke guys, kita mulai dari unit yang satu ini. Ini adalah Honda Mobilio yang tipe RS Automatic Transmission, warnanya putih orchid ya, seperti ini. Automatic Transmission tahun 2016. Odometernya di 75 ribuan, pajaknya masih hidup nih sampai bulan 8 di 2020. Katanya grade-nya masih terbilang di grade B, tapi nanti kita coba cek lagi. Catatannya di sini sarung jok depan dan tengah ada yang sobek. Apron sebelah kiri ini kayaknya ada yang karat ya, nanti kita cek lagi. Lalu ada beberapa seperti ban serep yang pecah dan juga karpet bagasinya nggak ada. Di open di harga 105 juta rupiah. Kita cek aja dulu sekelilingnya. Ini adalah kondisinya dari Mobilio RS 2016. Masih terbilang cukup apik ya. Catnya masih oke, belum terlalu banyak kusamnya. Hanya saja ada beberapa baretan-baretan bekas rempet. Di bagian bumper sebelah kanan bawah, ini sudah harus banyak yang di repair. Dia nyerempet dan juga sedikit kena di bagian velgnya ya. Jadi velgnya sudah juga ada yang lecet-lecet nih di bagian spoknya. Velgnya bawaan dari RS ya, dari Hondanya. Dan di sini kondisinya bannya kurang lebih masih di 70%, masih oke. Sudah ada side skirtnya di tipe RS dan kondisinya pun juga di bagian headlamp. Ini sudah Pro G, sudah ada fog lampnya seperti ini ya, ellipse ya, ciri khasnya dari Honda. Nah di sisi bagian sebelah kiri depan, bumpernya ini cukup agak parah. Cuman masih sedikit presisi di bagian bumper dan juga fendernya. Hanya saja di bagian bumper dan lips dari sini harus di repair lagi dan di repaint ya. Kondisinya kalau dari sebelah kiri depan ini masih terbilang cukup normal. Kita coba cek di belakangnya. Nah ini adalah bagian yang katanya sudah mengarat. Di bagian apron sebelah kiri belakang sudah ada baretan dalam, dan ini sampai pintu depan sedikit ya, kurang lebih ini harus di repair sedikit dan juga di repaint lagi nih untuk di pintu sebelah kiri depan. Di bagian belakangnya masih terbilang cukup normal. Ada beberapa baretan-baretan di bagian bumpernya, termasuk di bagian yang hitam diffusernya ini ada beberapa ya, tapi tidak terlalu banyak, masih terbilang minor. Belum ada sensor parkirnya dan belum ada kamera mundurnya. Stop lampnya masih terbilang cukup oke. Spoiler ini masih ada dan kondisinya masih terbilang cukup normal, termasuk dari sisi fender dan juga bumper di bagian belakang ini. Kita intip sedikit di bagian interiornya. Dan di bagian interiornya terbilang masih kategori cukup sih kalau menurut gua. Head unit sudah diganti dengan double din, TV, monitor ya seperti itu di bagian tengah. Automatic transmission, konsol tengah masih terbilang cukup rapi. Joknya trim bawaan pabrik warna hitam, sporty banget. Door trimnya masih terbilang cukup baik. Dashboard dan juga setirnya belum ada kusam, dan plafonnya juga masih terbilang cukup baik nih. Jadi di interior masih terbilang kategori cukup. Oke guys, ini adalah Honda Mobilio tipe RS 1500cc Automatic Transmission tahun 2016, warnanya orchid mutiara white seperti ini ya. Odometernya di 75 ribuan, pajaknya masih hidup sampai Agustus 2020 nanti. Dan di sini eksteriornya kalau gue bilang C, tapi arah ke D sedikit ya karena banyak banget PR-nya. Interiornya masih cukup dan mesinnya masih terbilang cukup baik nih. Di open di harga 105 juta rupiah dan dia ada di lot 55 di Balai Lelang Legoas. Jadi buat teman-teman langsung aja cek aplikasinya di Balai Lelang Legoas. Oke guys, next di sini ada mobil Rush juga, kita langsung cek. Ini adalah Toyota Rush tipe G manual transmission tahun 2013. Odometernya masih belum terdata di sini, warnanya hitam metalik dan kondisinya masih terbilang cukup. Nota pajaknya dia ada di bulan 4 2020 kemarin ya, dengan grade-nya di sini masih terbilang di B katanya. Ada catatan bumper ada yang retak, nanti kita cek. Cover spion yang chrome ini ada yang pecah dan handle chrome-nya nih semuanya pada pudar di bagian pintunya. Di open di harga 105 juta
rupiah. Kita langsung cek aja, kelilingin sedikit. Kalau di bagian eksterior nih masih terbilang cukup apik, catnya hanya butuh dipoles dan kondisinya masih terbilang cukup baik ya. Headlamp dan juga fog lampnya kiri dan kanan masih oke banget nih kalau menurut gua, termasuk di grillnya. Di bagian sebelah kanan depan ini masih terbilang cukup baik. Velgnya masih bawaan dari OEM dari Toyotanya atau dari rasnya, dan kondisi bannya masih kurang lebih 60-65% dan ini masih lempeng ya terbilangnya. Di bagian sebelah kiri dari depan kondisinya masih terbilang cukup normal, hanya di bagian over fendernya aja nih yang kurang agak sedikit presisi, tapi ini masih minor banget. Masih lempeng ya di kondisi sebelah kiri, bodinya masih oke banget. Dan ini di bagian belakang dari Toyota Rush memang terbilang masih cukup oke. Hanya bagian di chrome-nya ini biasanya sih tambahan ya. Ini sudah mengarat di semua sisi pintunya. Jadi ini kayaknya kurang dirawat dan ini masih bisa dihilangkan sih, atau masih bisa diganti. Lalu di belakangnya ada 2 titik sensor parkir, tools sama ban serepnya masih ada. Sudah ada defogger di bagian belakang dan masih ada spoiler termasuk dari roof rail ya di atasnya. Kondisinya stop lamp masih terbilang cukup baik. Kita intip di bagian interiornya nih. Oke guys, ini di bagian interior dari Toyota Rush dan kondisinya masih terbilang cukup apik. Trimnya ini masih sarung ya, bukan trim bawaan pabrik. Jadi bawaan fabriknya nih masih terbilang cukup baik sih menurut gua. Door trimnya masih oke, belum terlalu banyak kusam. Head unitnya sudah double din seperti itu, dan dashboard termasuk setirnya masih terbilang cukup baik nih. Yang belum ada datanya yaitu adalah kilometernya ya, odometernya berapa ini belum terdata. Jadi kondisinya interiornya masih terbilang cukup baik. Satu lagi di bagian yang front bumper pecah, ini ada di bagian di atas platnya. Jadi ini ada bumper yang pecah. Oke guys, ini adalah Toyota Rush tipe G manual transmission tahun 2013. Odometernya masih belum kelihatan karena masih belum didata, dan di sini pajaknya mati di bulan 4 2020 kemarin. Eksteriornya masih terbilang cukup, interiornya cukup, dan juga mesinnya masih terbilang cukup. Di open di harga 105 juta rupiah, ada di lot 56 di Balai Lelang Legoas. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang Legoas. Ini ada Daihatsu Ayla, kita cek ya. Ini adalah Daihatsu Ayla tipe D silver seperti ini tahun 2017, manual transmission ya. Odometernya di 26 ribuan, dan di sini nota pajaknya yang nggak ada, teman-teman bisa cek aja langsung di online. Grade-nya masih terbilang C di sini, tapi di sini catatannya bumper bagian bawah ada yang pecah di bagian depan, terus bumper belakang nih agak sedikit ngegap ya atau renggang. Nanti kita cek. Di open di harga 71 juta rupiah, kita langsung cek aja untuk Aylanya. Kalau dari segi eksterior memang kalau dari segi cat ini agak sedikit kusam ya. Lalu velgnya semuanya karena tipe D ini velg kaleng warna hitam, dan kondisi bannya kurang lebih 40-50% ya keseluruhan. Ada beberapa baret-baret kasar di bagian bumper bawahnya sebelah kanan dan agak kurang rapi nih atau kurang presisi di bagian fender dan bumpernya. Bagian headlamp masih terbilang cukup baik ya, belum ada fog lampnya di Ayla D ini. Kita cek di sisi satunya. Nah di sini sudah ada beberapa baretan yang kasar nih di bagian bumper sebelah kiri, tapi masih cukup presisi ya dengan fendernya, dan ini butuh di repair lagi nih dan juga di repaint. Lalu masih lempeng sih kondisi di bagian sisi sebelah kiri dan kanannya untuk bodinya. Kita intip di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya kondisinya masih terbilang cukup oke. Belum ada sensor mundur ya atau sensor parkir di bagian belakang. Stop lampnya masih terbilang cukup baik, dan kondisi catnya juga masih terbilang cukup baik lah, walaupun memang agak sedikit kusam. Masih agak presisi ya di bagian bumpernya dan fender sebelah kiri belakang, hanya ada beberapa lecet dan juga lecet agak kasar di bagian pintu dan juga fender belakang nih. Jadi ini butuh di repaint atau dicat ulang. Dan ini di bagian sebelah sisi satunya sebelah kanan banyak baretan juga di sini, butuh di repaint dan agak sedikit nganga ya di bagian bumper sebelah kanan belakang nih dari fender. Dan di sini ada titik-titik baretan-baretan juga di bagian fender belakang. Sisanya kondisinya masih terbilang cukup normal. Kita intip bagian interiornya. Ini adalah bagian interior dari Ayla. Kondisinya joknya sudah di retrim warna merah dan juga hitam seperti ini. Kondisi door trimnya masih terbilang cukup oke. Di bagian dashboardnya juga belum ada kusam ya, masih oke. Head unitnya masih single din. Lalu di bagian setirnya sudah dibungkus dengan kalp tambahan dan kondisinya masih terbilang cukup baik, dan plafonnya pun juga masih terbilang cukup baik nih. Jadi untuk di interior masih terkategori di C. Oke guys, ini adalah Daihatsu Ayla tipe D manual transmission tahun 2017. Odometernya di 26 ribuan. Pajaknya atau STNK-nya nggak ada, teman-teman bisa langsung cek aja di bagian plat nomornya untuk di online. Lalu di sini eksterior masih terbilang grade C, interiornya di C, dan juga mesinnya masih terbilang C ya. Dan di open di harga 71 juta rupiah, dia ada di lot 52 di Balai Lelang Legoas. Lanjut nih guys, ada Mobilio lagi. Ini adalah Honda Mobilio yang tipe S manual transmission, warnanya hitam seperti
seperti ini. Odometernya juga masih belum terdata dan di sini grade-nya katanya dibilang C, nanti kita akan cek. Pajaknya mati di bulan 7 2019 kemarin nih. Dengan ada catatan semua bangkunya kotor, bumper di bagian depan dan belakang ini ada yang renggang, ban di bagian depan dan juga di bagian belakang ini ada yang rusak ya. Lalu sarung joknya ada yang sobek. Hanya sarung ya, bukan di bagian trimnya. Di open di harga 85 juta rupiah. Kita langsung cek aja kelilingannya. Di bagian headlampnya masih oke. Catnya juga masih terbilang cukup oke ya, jadi butuh dipoles. Ada beberapa baretan-baretan kasar di bagian bempernya, agak sedikit renggang di bemper bagian depan sebelah kiri dengan fendernya, dan ini banyak banget nih baretan-baretan yang halus termasuk di bagian pintu dan bagian spion ya, di cangkang spion dan juga di bagian pintu depan. Kondisi velgnya semuanya kaleng dan bannya ini kurang lebih sekitar 50-60%, tapi kondisi bannya ini harus diganti karena beberapa juga sudah ada yang rusak sih bannya. Di bagian sisi sebelah kanan dari depan masih terbilang cukup oke, tapi di bagian bempernya ya, dua-duanya nih agak renggang kiri dan kanannya. Di sini banyak banget baretan-baretan yang kasar ya di bagian bempernya, dan teman-teman bisa lihat ini sudah butuh di repaint. Kita langsung intip di bagian belakangnya nih. Di bagian belakang dari Mobilio masih terbilang cukup normal sebenarnya, stop lamp masih oke, tidak ada sensor parkir di belakang, hanya beberapa cacat nih kalau menurut gua. Bemper belakang sudah lecet parah, jadi harus diperbaiki. Di lipsnya juga lumayan nih catnya, termasuk di pintu bagasinya. Nah ini sudah bengkok seperti ini ya, dan ada beberapa baret-baret lagi di bagian pintu bagasi, jadi butuh di repair lagi. Kita cek di sisi satunya. Di bagian sisi sebelah kanan dari belakang masih terbilang cukup normal, tapi memang banyak baretan-baretan ya di bagian bempernya. Jadi ini butuh sekali banyak PR repaint nih di mobil ini. Ini di bagian interiornya dari Mobilio tipe S. Door trimnya warnanya coklat agak krem ya. Bagian dashboardnya pun juga ada dicampur dengan paduan warna brown gelap ya, hitam gelap seperti ini. Head unitnya masih bawaan dari pabrikannya. Nah ini di bagian joknya ini semuanya rata-rata kotor seperti ini, dan ini susah hilangnya kunci satu-satunya di retrim ulang. Di bagian dashboardnya masih terbilang cukup oke, dan di bagian setirnya juga belum ada yang terlalu kusam ya. Jadi sebagai grade-nya di interior ini masuknya C arah ke D menurut gua, karena ada joknya yang kotor nih, jadi harus di retrim lagi karena ya tidak bisa hilang. Ya seperti inilah, ini adalah Honda Mobilio yang tipe S manual transmission 1500 cc tahun 2016. Warnanya hitam dan terlalu banyak baretan sih kalau menurut gua. Odometernya masih belum terdata, pajaknya mati nih di bulan 7 2019 kemarin. Eksteriornya gue bilang C arah ke D, interiornya juga C arah ke D, mesinnya dibilang masih cukup ya. Di open di harga 85 juta rupiah, dia ada di lot 58 di Balai Lelang Legoas. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung hubungin Balai Lelang Legoas. Lanjut guys, ini ada Avanza. Ini adalah Toyota Avanza Veloz ya, warnanya silver seperti ini, automatic transmission tahun 2012. Odometernya di 87 ribuan, dan di sini pajaknya mati di Desember 2020 nanti. Masih grade B, tapi di sini ada catatan di pintu depan dan belakang ini locknya ada yang rusak. Bumper di depan ini juga ada yang rusak ya, ada yang rusak catnya. Lalu mika lampu belakangnya ada yang juga pecah, nanti kita cek. Di open di harga 90 juta rupiah, kita langsung selidikin. Di bagian eksterior, catnya masih terbilang cukup oke, masih shiny. Bagian headlampnya masih oke nih, termasuk di bagian fog lampnya. Ada sedikit yang kurang presisi ya, sedikit aja di bagian fendernya, dan ini juga sudah repaintan semuanya di bagian bodinya. Velgnya sudah diganti dengan velg bawaan spoke seperti ini, dan kondisi bannya masih kurang lebih 60-65% nih keseluruhan ya. Masih lempeng bodinya di bagian sebelah kiri dari depan. Kita coba cek di sebelah kanannya. Di sebelah kanan sih masih terbilang cukup oke, hanya ada baretan di bagian lipsnya di bawah nih kasar ya, jadi harus di repaint lagi. Dan juga di bagian sini ada bagian bumper atasnya sedikit nih, sudah ada beberapa lecet juga dan kurang presisi di bagian bumper dan fender. Sisanya masih terbilang cukup oke. Kita coba cek di belakangnya. Nah ini di bagian belakang dari Veloz, kurang lebih kondisinya masih terbilang normal, hanya beberapa baretan-baretan nih yang kurang enak dilihat ya, seperti di bumper sebelah kanan ini, dan di bagian fender juga di bagian belakang ini juga sudah ada beberapa baret, termasuk di bagian lipsnya tuh sebelah kanan bawah. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Veloz ya sudah ada defoggernya di bagian kaca belakangnya, dan stop lampnya masih terbilang cukup baik. Dan ini di bagian sebelah kiri dari belakang, kondisinya kurang lebih agak parah juga ya, ada baretan kasar di sebelah belakang bumpernya. Nah ini seperti ini kondisinya, butuh di repair dan juga di repaint lagi nih. Coba kita intip nih di bagian interiornya, katanya masih oke. Oke guys, ini di bagian interior dari Veloz, dan memang kondisinya masih terbilang cukup baik ya, hanya beberapa sarung joknya ada yang sobek ya seperti ini, tapi ini masih sarungnya belum trim bawaan pabrikannya.
trim bawaan pabrikannya masih oke. Door trimnya masih terbilang cukup baik. Lalu di bagian dashboard masih belum ada yang kusam termasuk di setir. Head unit masih bawaan dari Toyotanya ya, seperti ini kondisinya, dan plafonnya juga masih terbilang cukup baik nih. Interiornya masih di kategori cukup baik. Oke guys, seperti inilah Toyota Avanza Veloz 1500cc automatic transmission tahun 2012 masuknya. Odometer di 87 ribuan. Pajaknya mati di bulan Desember 2020 nanti. Dengan eksterior terbilang ciarah gede, interiornya masih terbilang cukup baik, mesinnya masih terbilang cukup. Di open di harga 90 juta rupiah, ada di lot 54 di Balai Lelang Legoas. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung hubungi Balai Lelang Legoas. Oke guys, masih ada satu lagi Veloz, kita langsung cek. Ini adalah Toyota Avanza Veloz Automatic Transmission tahun 2013 ya, dan odometernya masih belum terdata. Pajaknya mati di bulan 4 2020 kemarin. Grade-nya masih terbilang kategori C, tapi di sini akinya soak, lalu di beberapa garnish dari pintunya renggang, plafon kotor, karpet dasar sobek, dan kisi-kisi AC tengahnya nggak ada. Nah ini lumayan ya, ada beberapa PR. Di open di 95 juta rupiah, kita langsung cek aja. Di bagian eksterior warna hitam, kondisinya masih terbilang cukup oke. Ada beberapa bagian-bagian kusam ya, termasuk di bagian bumper sudah ada beberapa baret, dan di sini harus di repaint lagi. Velg masih bawaan dari Veloznya, dan kondisi bannya kurang lebih sekitar 55-60%. Terbilang masih cukup oke. Di bagian sisi sebelah kanan bodinya, lalu di bagian fog lamp dan juga headlampnya masih terbilang cukup baik nih untuk si Veloz ini. Di sisi sebelah kiri dari depan, kondisinya juga ada beberapa baret-baret ya di bagian dari bumpernya, dan ini butuh di repaint lagi. Masih lempeng sih di bagian posisi bodi sebelah kirinya. Kita coba intip di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya kondisinya masih terbilang cukup normal, hanya ada beberapa baretan-baretan halus dan juga kasar. Di bagian bumper bawah nih, ini ada beberapa baretan kasar. Headlamp masih terbilang cukup oke. Ada 2 titik sensor parkir di belakang. Sudah ada defoggernya di bagian kaca belakangnya. Di sisi sebelah kanan dari belakang juga ada beberapa baretan di bumper dan juga di fender ya. Dan ini cukup dalam sih kalau menurut gua. Jadi butuh di repaint lagi. Jadi teman-teman mesti cek lagi, ada beberapa catatan yang belum kedata oleh inspektornya dari Balai Lelang Legoas nih kalau untuk mengambil beberapa unit yang baru masuk ya. Kita langsung intip bagian interiornya nih. Di bagian interiornya masih terbilang cukup sih. Di bagian door trimnya masih oke. Joknya masih sarung, belum trim bawaan pabrik ya. Jadi sarungnya itu juga belum ada yang terlalu banyak sobek-sobek. Head unitnya masih bawaan dari Veloznya. Dashboard masih oke, dan setir juga belum ada yang kusam. Plafonnya ada yang kotor nih. Lalu kondisi di konsol tengahnya masih terbilang cukup bersih. Kondisinya masih di kategori cukup nih di interior. Ini adalah Toyota Avanza Veloz 1500cc automatic transmission tahun 2013. Odometernya belum kedata, dan di sini pajaknya mati di bulan 4 2020 kemarin. Eksteriornya terbilang ciarah gede, interiornya masih cukup, mesinnya masih terbilang cukup. Di open di harga 95 juta rupiah, ada di Balai Lelang Legoas di lot 57. Jadi buat teman-teman langsung aja cek aplikasinya atau download aplikasinya Balai Lelang Legoas di App Store atau di Play Store ya. Oke guys, that's it for today. Sekian aja untuk review dari open house-nya di Balai Lelang Legoas pada siang hari ini. Cuman teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang Legoas, download aplikasinya di App Store atau di Play Store biar bisa mendapatkan informasi yang valid dari jadwal lelang dan juga info unit-unit apa aja yang akan dilelang. Oke, semoga informasi ini informatif dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.